Halo, perkenalkan saya adalah Rizka Sari Prastiwi, salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya akan membagikan hasil pemikiran saya, bagaimana saya selaku pemimpin pembelajaran mengaitkan seluruh modul atau materi yang telah saya terima selama pelatihan guru penggerak. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Pratap Triloka adalah semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Korso, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut memiliki arti atau makna di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat berperan bijak dalam mengambil keputusan. Saya seorang pemimpin di kelas. Sebagai guru, filosofi ini begitu melekat karena sejatinya guru haruslah menjadi teladan dan dapat memberi semangat serta dukungan kepada siswa. Itulah landasan moral yang membantu saya menemukan solusi dari setiap tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Beruntungnya, saya memiliki pengajar praktik dan fasilitator yang selalu setia mendampingi serta memberi saran yang baik dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Berkat bimbingan mereka selama sikon, diskusi, ataupun lokakarya, saya semakin paham akan modul yang dipelajari. Teknik coaching yang mereka lakukan kepada saya dengan mudahnya dapat saya terapkan juga kepada peserta didik saya ketika ada permasalahan. Saya akhirnya paham bagaimana menjadi seorang coach yang baik dan benar bagi peserta didik maupun rekan sejawat. Salah satu modul yang sangat mempengaruhi saya untuk dapat mengambil keputusan bijak adalah kompetensi sosial emosional. Pentingnya menjaga emosi diri dalam melakukan kegiatan apapun itu sangat penting karena akan berdampak pada hasilnya. Sebagai manusia pasti kita punya masalah ya. Namun saya harus mampu mengendalikan emosi sehingga tetap dapat melayani peserta didik dengan maksimal sehingga dapat menjawab kebutuhan mereka. Ketika diperhadapkan dengan kondisi saya harus memutuskan sesuatu, saya biasanya akan tarik nafas terlebih dahulu, memikirkan baik buruknya keputusan yang akan saya ambil, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Ada nilai-nilai yang harus dikuasai oleh setiap pendidik, khususnya calon guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang menyangkut moral, maka saya harus mempertimbangkan kelima nilai ini. Keputusan atas permasalahan apapun mengenai peserta didik pada khususnya, tujuannya adalah keberpihakan kepada mereka. Dalam prosesnya pun saya diwajibkan berkolaborasi dengan orang lain, sehingga keputusan yang saya buat dapat diterima oleh semua pihak dan suasana menjadi kondusif dan nyaman. Dalam prosesnya tentu banyak tantangan, salah satunya adalah perbedaan karakteristik setiap individu. Pro dan kontra itu selalu ada. Namun yang terpenting adalah setiap pribadi memiliki kerendahan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah disepakati, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Berpihak pada peserta didik adalah nilai yang hendaknya dijunjung tinggi. Setiap peserta didik memiliki karakteristik berbeda-beda, baik kegemaran, cara belajar, sampai lingkungan tempat tinggal mereka pun berbeda-beda. Bagaimana mengakomodasikan keragaman tersebut? Melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah jawabannya. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai karakteristiknya sehingga menjadikan kegiatan belajar mengasyikkan.
Ketika saya terapkan di kelas, apa yang terjadi? Wah, mereka merasa senang. Belajar bukan lagi beban, tapi sesuatu yang menyenangkan dan pastinya berdampak juga terhadap hasil belajar siswa. Pada akhirnya, yang dapat saya sampaikan adalah keseluruhan isi modul sangat membantu dalam memimpin pembelajaran. Nilai-nilai seorang pendidik harus melekat pada saya. Kemampuan mengelola emosi pun wajib saya terapkan agar peserta didik juga melihat bahwa gurunya dapat mengontrol emosi, tidak mudah marah ataupun tersinggung. Dalam modul 3.1 ini, mengambil keputusan dalam pendidikan membuka mata saya bahwa sebelum mengambil keputusan, saya harus dalam keadaan tenang, tidak emosi, menimbang baik buruknya dan melibatkan banyak pihak karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan seorang pemimpin salah satunya terlihat dari bagaimana ia berhasil mengambil suatu keputusan yang tepat. Semangat belajar, guru-guru hebat!